Lanjut Disti, tadi jumlahnya sudah 79. Oh, masih penasaran. Masih penasaran. Boleh dilanjutin. Siapa tahu kita dikasih ya beberapa. Ini kan cincin Iya. sekarang yang dipakai ada 1, 2, ini 3 jadi 1 ya Bang ya. Cincinnya, Yang mana yang mau buat kita Bang? cincinnya sama jempol saya gedean cincinnya Bang Hotman. Coba Bang, kalau dari cincin, gelang dan juga jam. Jam. Kira-kira, wah kalau jamnya mahal banget itu. Ada Ini mungkin, saya cerita soal jam ini ya. iya. Saya punya klien, seorang ibu Chinese yang sudah umur 86 pada saat dia meninggal. 7 tahun berturut-turut dalam hidupnya, setiap saya ulang tahun, selalu dikasih jam yang harganya hampir 1 M. Setiap saya ulang tahun. Itu Ibu orang itu Chinese, klien usahanya saya. apa? Usahanya jujur aja itu yang gulaku. Oke. Tahu gulaku kan? Pabrik gula. Nah, Oh, pemilik. itulah betapa karena saya makanya modal utama pengacara itu adalah kepercayaan klien. Jadi bayangkan seorang wanita yang suku Chinese percaya sama pribumi seperti ini. 7 kali berturut-turut 7 tahun. Selalu setiap tahun. Setiap ulang tahun selalu Termasuk dikirim. Ini salah satu Ini yang hadiahnya. terakhir dia kirim. Oke. Kebetulan sama lagi sama jamnya Ruci Tompul. Apa mereknya sih Disti? Rolex. Rolex. Ya, Oh. ini Itu jadi ini udah- benar-benar dikasih klien. Oke. Contohnya ya. Itu yang Oke. dikasih klien ada 7. Yang punya Bang Hotman sendiri? Yang beli? Saya nggak pernah beli jam karena selalu dikasih Selalu klien. dikasih, tapi Ah, ah. artinya berarti sekarang bisa kita taksir lebih dari 1 M karena itu jamnya aja hampir 1 M. Nah. Kemudian gelang dan juga cincin. Ya udah pasin aja deh ya 1 M ya, gimana? Pasin 1 M. Tapi memang ciri khas Bang Hotman dikreasikan seperti ini atau gimana? Begini. Saya pernah meeting di Singapura di mana hampir seluruh pengacaranya ada dari benua Eropa dan sebagainya. Sama pakai Ya. jasnya hitam pasti. Terus waktu masuk malah bule-bulenya minta foto sama saya. Terbalik kan, biasanya kita yang gentol ya kan. Nah, karena dari dulu saya kan puluhan tahun dididik sama pengacara bule. Bagi orang bule ya, waktu meeting itu sangat perlu adalah menguasai situasi. Ya. Bagi orang bule, bagi mereka tidak mau menghabiskan uang. Ini sendiri aja hampir 6 M yang ini, Oke. ya. Ya. Boleh saya pegang Bang? Amin. Nanti saya mau foto sama cincinnya. Tapi ini sebenarnya kaitannya dalam rangka bisnis. Karena dalam perundingan itu kan sering terjadi berdebat segala macam. Iya. Jadi pada saat dia lihat kita misalnya ketok-ketok begini, lagi nulis begini, meeting pertama aja dia udah, oh ini orang pengacara bermutu nih. Karena kalau nggak bermutu nggak mungkin sanggup membeli seperti itu. Karena di Amerika itu rocker-rocker yang sanggup beli ring Ya, anting-anting ya. anting-anting yang miliatan gitu loh. Jadi itu adalah salah satu juga negotiation teknik. Karena dalam perundingan dengan lawyer pengacara-pengacara bule itu karisma kita di ruang rapat itu perlu. Karisma kita itu perlu. Karena mereka menganggap selalu kita ini kan orang Asia, goblok gitu loh. Oke. Nah, Jadi menggunakan itu semua itu juga ada tujuannya. ada tujuannya. I do it for mostly pada umumnya akhirnya jadi kebiasaan juga sih. Iya, Oke, tapi akhirnya suka bisa. yang bling-bling, yang mengkilat-mengkilat, Iya, sepatunya iya. juga gitu. Ya kan, tapi bagi saya itu adalah salah satu untuk menunjukkan saya minimum kelasnya sama kamu gitu loh. Karena dunia kita itu dalam pengacaraan itu terutama yang internasional itu keras gitu loh. It's a matter of kamu yang kalah atau saya gitu loh. Tapi benar nggak sih Bang? Nggak ada pengacara yang bersih itu sebenarnya? Begini, karena dari segi undang-undang advokat disebutkan seorang pengacara wajib merahasiakan kebusukan kliennya. Itu perintah hukum. Jadi perintah undang-undang kita nggak boleh bersih ditinjau dari aspek itu. Untuk melindungi Jadi walaupun klien saya juga. bersalah atau tidak, saya tidak boleh membuka. Makanya selalu orang salah persepsi. Undang-undang di seluruh dunia begitu. Anda pernah bilang bahwa adalah hipokrit ya, adalah munafik kalau kita bilang pengacara Ini bisa itu kita lihat di banyak yang belakang bersih. ini, Bang. Ini salah satu di, kutipan dari media asing ya. Media ya ini di asing. New York Times Singapura. Di Amerika. Ini di Herald Tribune. Jadi Mas saya udah masuk koran-koran yang dibaca Obama. Bangga dikit dong. Ini korannya Obama. Tapi di situ juga Abang kan bilang gitu ya. If I say I'm clean lawyer, I'll be a hypocrite. Ya, Ya. that's all I can say. Ya, benar. Jadi memang oke lah ya, memang Memang karena benar-benar perintah nggak ada undang-undang saya nggak bisa bersih. Secara moral terutama ya. Secara moral. jadi Karena nggak ada satupun ya berarti lawyer. Kalau perintah undang-undang nggak boleh. Kecuali dia memilih ya. Kalau dia memilih membocorkan rahasia kliennya, bisa dipecat, izinnya dicabut. Kasus apa yang paling Bang Hotman anti deh, pokoknya saya nggak mau tanganin kasus ini, mungkin nggak sesuai dengan Ya. hati nurani atau gimana? Ya banyak sih
yang paling enggak deh pokoknya nggak mau kalau ada kasus itu. Atau bahkan memilih bisa memilih kasus, ada yang saya sebenarnya sih boleh atau memilih, tapi kita harus kasih alasannya karena menurut undang-undang kita nggak boleh menolak. Tapi kalaupun kasih alasan harus kasih alasan, misalnya lagi penuh dengan perkara itu bisa, itu alasan yang paling gampang. Oh, jadi bilangnya udah nggak ada waktu lagi begitu ya. Tapi benar. kayaknya waktu Ahmad Dhani sama Farhad Abbas juga sempat ditolak ya Bang ya? Iya, saya dua-duanya minta saya nggak bisa gitu. Kenapa Dua-duanya waktu itu? minta Jujur apa? buta. Ya, buta. Farhad Karena juga- nggak cantik. Farhad teman saya dan Ahmad Dhani juga teman, ya udah gitu. Jadi memang saya tolak dua-duanya. Terutama Ahmad Dhani minta saya laporin, si Farhad ke polisi. Saya bilang nggak usah, jangan dong. Si Farhad teman gue bilang. Ini saya ada satu artikel yang menarik bahwa Anda sempat bilang waktu kasus Corby, Ya. Bang Hotman. Jadi Bang Hotman bilang meminta pemerintah Australia untuk menyelamatkan Corby dengan cara apapun. Itu maksudnya gimana? Enggak, sebagai lawyer saya harus berusaha membela. Ya, membela waktu itu bahwa Corby mendalilkan bahwa dia di bandara di Sydney waktu dia bawa apa itu yang untuk renang itu Surfing. apa? Ya. Dia narkobanya dimasukkan di bawah itunya, ditempelkan gitu kan. Ya tentu kan itu kan urusan keimigrasian dari pemerintah Australia. Bang Hotman, saya penasaran deh, sistemnya itu seperti apa sih kerjanya pengacara? Maksudnya apakah klien dari awal tuh bayar dulu atau ada deal dulu atau sesudahnya kalau menang atau kalah baru pada akhirnya? Itu tiap klien berbeda, Pada umumnya sih awalnya itu udah jelas honornya di awal, ya kan? Itu biasa. Tapi kalau klien kita itu sudah klien lama, ya kita langsung begitu ada masalah kita langsung bekerja, itu honornya belakangan bisa. Kontrak per jam, borongan? Itu kalau Kayak tukang aja borongan emang ada ya? Untuk ngomongin kontrak per jam terus sebelahnya kayak kalkulator. Gitu. Ada dua jenis profesi hukum ya. Corporate lawyer. Corporate lawyer itu adalah yang khusus menangani kontrak-kontrak. Dia nggak turun ke pengadilan. Saya dulu 10 tahun jadi corporate lawyer. Kemudian ada lagi namanya litigation lawyer, yaitu orang lawyer advokat yang ke pengadilan. Nah, corporate lawyer biasanya per jam. Nah, anak sulung saya yang Frank itu sudah sekarang kerja di kantor pengacara HHP yang Baker McKenzie Amerika di sini. Itu lawyernya aja satu kantor pengacaranya udah 200 orang. 200 orang. Ya. Biasanya rate per jam berarti Kalau berapa? corporate lawyer itu tergantung dari mulai $100 sampai $1.000 per jam. Per jam. Ya. $100. Itu kalau corporate Itu konsultasi itu satu konsultasi. jam ya? Kalau pengacara itu beda-beda. Ada yang kalau kita ada yang $100.000, ada yang jutaan dolar, tergantung. Berdasarkan pengalaman atau apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan substansi dan besar tidaknya kasus dan kepuasan klien. Oke. Ya kalau kasusnya gede banget ya, misalnya sampai miliaran dolar ya, itu 1 sampai 2 juta dolar itu kadang-kadang tutup mata bisa dapat gitu loh. Ya. Tapi berarti kalau abang itu tarifnya Bang Hotman ya? Ya tergantung, makanya kasus-kasus itu beda. Kayak saya pernah nangani international bond terbesar di dunia. Oke. Hampir 17 miliar dolar. Coba bayangkan itu. Wow. 17 miliar dolar itu nggak tahu lagi. Itu udah Nggak ada, nolnya nggak nyampe di itu sini. udah sejuta Lamborghini itu. Oke, artinya gini ya, bisa juga ada yang abonemen, artinya nggak ada kasus itu juga bisa. Itu namanya sistem retainer fee. Jadi konglomerat itu sudah booking kita karena dia nggak mau kita dipakai lawan-lawannya. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan besar itu kita ibarat handphone, ibarat pulsa, ini sudah abonemen. Prabayar gitu ya. Dia namanya retainer fee, prabayar. Dia tiap bulan bayar kita walaupun nggak ada kerjaan. Biasanya itu kasus apa yang Nggak ada kerja, pokoknya udah dibayar aja. Pokoknya dia sudah apa yang daripada mereka ingin pindah, jaga daripada dari pindah gitu atau gimana? artinya sudah itu hanya bahwa udah pasti pengacara saya ini setiap waktu begitu gitu. Ada yang itu tergantung dari kompleksnya, ada yang cuma 50 juta sebulan, ada yang sampai 30.000 dolar sebulan walaupun nggak ada Jadi kerjaan. kapanpun harus totalnya siap. setiap Kalau tahun berapa mereka tuh? membutuhkan kapanpun harus Iya, siap. Itu Ya, mungkin dan yang sistem kontrak itu mungkin, bukan? Beda lagi ya? itu termasuk kontrak juga, tapi misalnya ada kasus lagi tambah lagi. Oh, Ini hanya semacam iuran bulanan iuran ya kalau di rumah bulanan. itu masuknya iuran bulanan Ya. gitu ya. Jadi Agak bingung berapa kan kira-kira teman-teman? penghasilan Bang Hotman nih setiap tahun? Cukup tahun untuk deh. cukup untuk menikmatin hidup. 10 Lamborghini, 9 lebih lah ya. Hanya saya bilang cukup untuk menikmati hidup. Cukup untuk menikmati. Artinya bahwa filosofi saya adalah sebelum anak saya pergi ke luar negeri, saya udah kasih sebuah gedung masing-masing di Kelapa Gading. Ya, namanya pun ada masing-masing itu.
Syaratnya ada beberapa. Satu harus masuk fakultas hukum. Kedua nggak boleh kawin sama bule. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada aja nggak boleh kawin sama bule ya. Tapi sekolahnya di Inggris. Ya tapi I know karena saya 30 tahun bergaul sama bule, saya tahu betapa gini loh, kalau bule itu kalau masih cinta, duduk pun istrinya dipersilahkan duduk, diambilin makanannya. Itu kalau bule. Tapi begitu dia ketemu seseorang yang baru, dia gampang benar, sorry. Kita cerai aja, saya udah ketemu seseorang yang baru. Itu begitu bule. Beda sama abang ya? Kalau Indonesia, pada umumnya kalau Indonesia ya udahlah udah ada anak, ya udah Banyak ada anak. pemikiran Gitu pertimbangannya loh. gitu ya. Pertimbangannya kompleks. Makin gitu. seru perbincangannya saudara, tapi jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di 3 in 1. Gali informasi, jadikan Jadikan inspirasi. Tapi kalau nonton, pasti yang mau misalkan. disampaikan. Oke, hi, how are you? Cuman itu aja. Masa gitu doang? singkat. Nggak ada Oh, I biasa miss singkat. you-nya? Itu Ya kode. apalagi, Nggak ada I miss you-nya gitu. I miss you.